Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah Majlis Ta'lim Hasanah dan Majlis Ta'lim Al-Mubarak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita pada hari ini Allah senantiasa masih memberikan rahmat dan karunia pada kita, sehingga pada hari ini Allah terus memberikan segala kenikmatan itu kepada kita. Yang paling penting adalah nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita tentunya dapat menunaikan apa-apa yang kita Allah, dan tentunya kita harapkan kita menjadi hamba Allah yang takwa di sisinya. Salawat dan salam kita hadirkan pada baginda Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Terus kita berupaya dengan semampu kita untuk melaksanakan segala sunnah-sunnah Rasulullah, dan tentunya kita berharap memperbanyak salat padanya. Untuk apa kita berupaya mengerjakan segala sunnahnya dan juga memperbanyak membaca salat kepadanya. Yang lain yang tak bukanlah kita sangat mengharapkan syafaat ataupun pertolongan Rasulullah di yaumil akhir nantinya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang pembahasan dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dituliskan oleh Imam An-Nawawi pada bab 14, di mana di situ ada kalimat ataupun ada kata iktisad, artinya keseimbangan atau kesederhanaan dalam beribadah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab 14 ini yang dituliskan oleh Imam Nawawi, di situ dibahas tentang keseimbangan ataupun kesederhanaan dalam beribadah. Kita sudah tahu bahwa Ramadan, bulan Syawal sudah kita lalui. Hari ini kita masuk pada bulan Zulkaidah. Pada bulan Syawal, pada bulan Ramadan, kita di situ sangat berharap untuk memperbanyak segala amal ibadah kita, dan tentu di bulan Syawal ada peningkatan dalam ibadah kita. Dan sudah kita lalunya dua bulan ini, maka paling tidak adalah kita seimbangkan ibadah kita. Jangan sampai nanti setelah Ramadan telah selesai, Syawal sudah usai, tahu-tahu ibadah yang kita kerjakan itu makin menurun. Maka perlunya di sini ada keseimbangan. Maksud daripada keseimbangan dalam ibadah di sini adalah kita berupaya untuk melaksanakannya semampu dan upaya kita. Jangan pula yang sunnah itu menjadi suatu kewajiban bagi kita. Malah sebaliknya, yang wajib malah kita mudah-mudahkan. Artinya yang wajib pula yang kita kurangi. Kalau namanya sudah wajib, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Contoh, sholat 5 waktu yang wajib kita kerjakan ya tetap 5 waktu. Tidak bisa kita kurangi 3 ataupun 4. Dan begitu juga yang sunnah. Yang sunnah itu yang semampu kita saja. Rasul tidak memaksakan dalam hal ibadah. Kita dalam hal ibadah adalah untuk melakukan semampu dan supaya kita. Yang penting yang wajib itu jangan dikurangi. Yang sunnah semampu kita. Jangan adanya pemaksaan di situ. Maka perlunya adalah adanya keseimbangan dalam ibadah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Muhammad, dalam Al-Quran surat Toha ayat 1 dan 2 disampaikan bahwa Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Toha itu juga Nabi Muhammad, ya Muhammad, kami tidak menurunkan wa ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran itu untuk membuat dirimu susah, untuk membuat dirimu payah, tidak. Bahwa Quran itu diturunkan adalah sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia.
wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga sebagai pembeda, di mana Quran diturunkan untuk memberikan petunjuk hidayah kepada kita, dan juga Quran sebagai pembeda, tidak untuk memberat-beratkan kepada manusia. Kemudian jemaah sekalian, bahwa sebagai pokoknya adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yuridukumullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu selalu memberikan kemudahan bagi kita dan tidak pernah untuk memberikan kesusahan kepada kita. Jadi sudah jelas bahwa di hal ibadah Allah tidak pernah menyusahkan daripada hambanya, tapi Allah selalu memudahkan. Maka dalam hal ibadah itu kan terbagi dua, ada ibadah mahdhah dan juga ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu berkaitan dengan akhirat. Contoh kita sholat, zikir, puasa, itu ibadah mahdhah. Kalau ibadah ghairu mahdhah berkaitan dengan dunia. Saya ini sedang berdakwah kepada jemaah sekalian, itu termasuk ibadah ghairu mahdhah. Tolong menolong itu termasuk ibadah ghairu mahdhah. Artinya yang mahdhah itu berkaitan dengan akhirat, ghairu mahdhah berkaitan dengan dunia. Maka kita perlu sini ada perlunya keseimbangan dalam hal juga ibadah. Baik ibadah yang kita lakukan untuk mendapatkan akhirat kita, maupun ibadah yang kita kerjakan dalam hal tentang dunia yang saat ini yang kita lalui. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka di sini dalam hadis riwayat Sahih Bukhari yang diriwayatkan daripada Sahih Bukhari, di mana dari Aisyah bahwasanya ketika itu ada seorang perempuan datang ke rumah Rasulullah, lalu perempuan ini menceritakan tentang sholatnya, yang mana sholatnya ini terus menerus dilaksanakan, tak pernah berhenti sholatnya. Artinya sholatnya di luar daripada yang wajib tadi banyak lagi dikerjakannya, sholat-sholat yang lainnya. Lantas Aisyah menyampaikan daripada perempuan ini sholatnya tadi sampaikan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah pun mengatakan, tidak seperti itu. Lakukanlah sholat itu dengan semampumu saja. Yang penting yang wajib jangan pernah ditinggalkan. Yang sunnah semampumu saja. Jangan seolah-olah ada pemaksaan di situ. Itu kata Rasulullah pada saat itu. Lalu kemudian dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim bahwa adalah 3 orang datang ke rumah Nabi, menjumpai daripada istri Nabi, lalu menceritakan mereka ingin tahu bagaimana sih ibadah Nabi itu. Setelah dijelaskan oleh istri Nabi, maka orang tadi pun, yang 3 orang tadi merasa ibadah yang mereka kerjakan selama ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Nabi. Padahal Nabi itu kan sudah dijamin Allah masuk surga. Tapi kenapa Nabi ibadahnya itu sangat banyak, ibadahnya itu sangat meningkat, padahal sudah dijamin Allah masuk surga. Lalu 3 orang tadi pun merasa ibadah mereka itu tidak ada apa-apanya dengan Nabi. Maka setelah dijelaskan oleh istri Nabi kepada 3 orang tadi, maka seolah-olah mereka pun yang 3 orang tadi punya keinginan, punya tekadnya masing-masing. Jadi itu yang pertama, setelah mendengarkan tadi penjelasan daripada ibadah Nabi, orang yang pertama ini ingin selalu bangun tengah malam terus sholat dan tak akan pernah tidur. Di tengah malam bangun tak akan tidur lagi, terus dilaksanakan. Orang yang kedua adalah dia akan berpuasa sampai dia tidak berbuka lagi, puasa secara terus menerus tanpa ada berbuka. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang ini beriktikad karena ingin memperbaiki ibadahnya, memperbanyak ibadah pada Allah, lalu orang ini tidak akan menikah-nikah, terus melaksanakan ibadah, tak ada menikah lagi.
Nah, jadi setelah mendengarkan daripada penjelasan tikat dari 3 orang tadi, maka Rasul pun menyampaikan kepada orang tadi bahwa saya sholat tengah malam, setelah saya sholat tengah malam saya tidur lagi. Nah, yang kedua, saya puasa pun saya juga berbuka. Kemudian saya dalam hal ibadah juga, saya juga tetap menikah. Jadi tidak ada sholat tengah malam tanpa ada tidur lagi, terus tanpa ada tidur lagi, terus puasa tidak ada berbuka-buka, tidak seperti itu. Dan tidak menikah tidak seperti itu. Saya sholat tengah malam, sholat, dan saya juga tidur. Saya berpuasa, ya saya berbuka, dan saya menikah. Jadi orang tadi pun setelah mendengarkan pesan Nabi, mereka paham bahwa perlunya ada di sini adanya keseimbangan dalam ibadah, tidak pemaksaan dalam hal ibadah. Maka dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin yang dituliskan oleh Imam An-Nawawi dalam bab 14 ini menyampaikan kepada kita perlunya kita menyeimbangkan dalam hal ibadah. Apalagi kita sudah selesai Ramadan dan juga setelah selesai Syawal, jangan sampai apa yang kita dapatkan daripada pendidikan di Ramadan dan juga di bulan Syawal ini ada peningkatan, maka dalam hal ini telah usahanya 2 bulan yang mulia, 2 bulan tersebut baik bulan Ramadan dan bulan Syawal, maka mengurangi daripada ibadah kita. Perlunya ada keseimbangan di ibadah di situ. Nah, yang kita lakukan pada hari ini, kita perlu menyeimbangkannya minimal. Contoh yang wajib itu jangan sampai tinggal. Kemudian baca Quran, mungkin di Ramadan kita rajin baca Quran, tapi juga di habisnya Ramadan kita juga tetap rajin baca Quran, minimal 1 bulan untuk bisa usahakan khatam, kalau tidak 2 bulan khatam, dan sebagainya, supaya daripada pendidikan yang kita dapatkan di Ramadan, tandanya kita berhasil adalah adanya peningkatan dalam hal ibadah kita ketika usai bulan Ramadan. Kalau tidak ada, maka Ramadan yang kita dapatkan tahun yang ini adalah sangat sia-sia sekali. Beginilah jemaah sekalian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan dalam pertemuan ini dapat menggugah daripada dapat menjadi motivasi bagi kita, terutama untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.